Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menonton video ini. Saya Senimus Ginting dengan NIM 128246065 dari program studi meteorologi ingin mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah kami dengan judul Kajian Korelasi Antara Tren Suhu dan Pola Curah Hujan di Kota Bandung pada bulan Juni tahun 2019 hingga tahun 2024. Adapun latar belakang yang kami padatkan adalah Kota Bandung sendiri adalah daerah dataran tinggi dengan iklim tropis lembab dan juga cuaca yang dinamis. Pada 20 tahun terakhir, menurut BMKG, suhu tahunan meningkat dan juga pola curah hujan makin tidak menentu, khususnya di bulan transisi. Hujan ekstrim di luar musim semakin sering. Sehingga kami menemukan celah penelitian di mana minimnya studi lokal soal hubungan suhu dan curah hujan secara kuantitatif. Urgensi yang kami dapatkan adalah kota Bandung kian memadat dan juga rawan bencana alam seperti banjir dan juga longsor, sehingga dibutuhkan data ilmiah untuk perencanaan adaptif dan juga berkelanjutan. Adapun rumusan masalah yang kami rumuskan adalah yang pertama, apakah terdapat korelasi antara tren suhu dan pola curah hujan di Kota Bandung pada bulan Juni tahun 2019 hingga 2024. Yang kedua adalah bagaimana korelasi antara tren suhu dan pola curah hujan di Kota Bandung pada bulan Juni dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Rumusan ketiga adalah mengapa tren suhu mempengaruhi pola curah hujan di Kota Bandung pada bulan Juni tahun 2019 hingga tahun 2024. Tujuan penelitian yang kami tuliskan adalah mengetahui korelasi antara tren suhu dan pola curah hujan di Kota Bandung pada bulan Juni tahun 2019 hingga tahun 2024, mendeskripsikan korelasi antara tren suhu dan pola curah hujan di Kota Bandung pada bulan Juni tahun 2019 hingga tahun 2024, dan juga menjelaskan korelasi antara tren suhu dan pola curah hujan di Kota Bandung pada bulan Juni tahun 2019 hingga tahun 2024. Di sini saya merangkum beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pola curah hujan dan juga temperatur di Kota Bandung maupun di kota-kota lainnya di Indonesia. Selanjutnya adalah landasan teori yang kami gunakan dalam mendukung bagaimana kami merangkum kajian ini. Adapun objek penelitian yang kami jadikan landasan adalah suhu, curah hujan, hubungan suhu dan curah hujan, dan juga gambaran Kota Bandung. Yang pertama adalah suhu. Suhu adalah derajat panas dingin suatu benda yang berpindah dari tinggi ke rendah. Dan suhu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan seperti radiasi matahari. Pada Kota Bandung sendiri, suhu tertinggi itu terjadi pada pukul 1 hingga 2 WIB dan juga terendah pada pukul 4 hingga pukul 5. Curah hujan adalah volume air hujan dalam milimeter per waktu tertentu. Dan curah hujan sendiri dipengaruhi oleh monsun Asia Australia, ENSO, dan topografi, setidaknya untuk Indonesia. Pada Bandung, Bandung memiliki topografi cekungan sehingga hujan orografis sering terjadi dan juga memiliki pada bagian utaranya lebih basah daripada selatan. Hubungan suhu dan curah hujan terjadi karena terdapat beberapa variabel. Ketika suhu meningkat, penguapan juga meningkat dan meningkatkan potensi curah hujan. Dan hubungan tidak selalu linear dan bisa menyebabkan kekeringan jika terlalu ekstrim. UHI di Bandung mengakibatkan pemanasan lokal dan juga variabilitas hujan ekstrim. Untuk gambaran Kota Bandung sendiri, Kota Bandung terletak pada koordinat 6 derajat 55 menit busur lintang selatan dan juga 100 derajat 35 menit busur bujur timur dengan ketinggian 700 mdp 768 mdpl. Suhu rata-ratanya adalah 23,5 derajat Celcius dan curah hujannya sekitar 200 mm per bulan. Dan hari-hari hujan pada Kota Bandung adalah 21 hari per bulan. Metode penelitian yang kami gunakan untuk melakukan kajian ini adalah statistik deskriptif, korelasi Pearson, dan korelasi Rank-Spearman, sehingga kajian ini bersifat kuantitatif. Hasil penelitian yang kami temukan adalah terdapat pada tabel ini. Yang pertama ini adalah tabel bagaimana data untuk temperatur minimum dan maksimum dan juga standar deviasinya untuk setiap tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Poin yang kami temukan adalah temperatur minimum itu turun dari tahun 2019 hingga tahun 2022, lalu naik signifikan pada 2023 sampai 2024. Dan juga temperatur maksimum turun tajam pada 2021 hingga 2022 dan naik kembali hingga 2024. Standar deviasi ini menggambarkan bagaimana grafik akan terbentuk, di mana standar deviasi ini selalu bernilai di bawah 1 dan di antara 0 ke 1. Ini menggambarkan bagaimana grafik lebih rapat dan juga fluktuasi suhu harian yang relatif kecil. Lalu di sini kami menyajikan dua grafik, di mana grafik yang pertama adalah sebelah kiri, grafik temperatur rata-rata harian di Kota Bandung pada bulan Juni di tahun 2019 hingga tahun 2024, dan sebelah kanan curah hujan di Kota Bandung pada bulan Juni di tahun 2019 sampai 2024. Grafik ini diplotting dalam bentuk time series, sehingga bisa dilihat bagaimana persebarannya tiap tahun
tiap tahun dan tiap harinya dengan warna yang berbeda untuk tiap tahunnya. Pada time series yang pertama, time series temperatur harian, Juni 2019 sampai 2024, kita bisa melihat bahwa tahun 2024 yang mana berwarna hijau itu menunjukkan tren paling stabil. Bisa dilihat bahwa 2024 itu tren yang berwarna hijau memiliki perbedaan yang tidak jauh dan juga dalam range 24 ke 26 dan tidak terjadi fluktuasi yang sangat berlebihan. Dan juga temperatur harian 2024 berada di posisi tertinggi yang mana bisa dilihat bahwa untuk plot hijau untuk temperatur tahun 2024 itu berada di range 24 ke 26 yang mana lebih tinggi dari yang lainnya dibanding yang warna kuning itu berada di range 21 ke 24 setengah. Dan ini mengindikasikan terjadi kenaikan suhu rata-rata. Dan selanjutnya pada grafik ke sebelah kanan, visualisasi curah hujan harian, itu Juni 2019 hingga 2024, terjadi hujan dominan, terjadi pada tanggal 6, 13, 22, dan 28 Juni. Dan juga tiap tahunnya terjadi pergeseran, tanggal puncak hujan antar tahun. Pada hasil penelitian yang kali ini, kami menyajikan grafik box plot. Box plot sebelah kiri menampilkan box plot suhu rata-rata harian per tahun, dan juga sebelah kanan adalah box plot curah hujan harian per tahun. Bisa dilihat dari bagaimana persebaran warnanya. Dari untuk suhu rata-rata dari warna krem cerah ke warna coklat, dan juga box plot itu dari warna biru muda ke biru tua. Semakin tua, semakin besar nilainya. Untuk box plot suhu harian per tahun, bisa dilihat pada tahun 2022 memiliki suhu terendah dan juga sebaran tersempit. Bisa dilihat bahwa tahun 2022 dia bagian plotnya untuk boxnya itu berada lebih rendah daripada yang lain. Sehingga ini memiliki suhu yang lebih rendah daripada tahun-tahun yang lainnya. Untuk 2023 sendiri, suhu meningkat dari 2022 dan juga tapi masih di bawah 24 yang mana ini menandakan bahwa terjadi progresif kenaikan temperatur di Kota Bandung dari 22 ke 2023 dan disusul dengan 2024. Pada 2024 median tertinggi itu pada nilai 23,7 derajat Celcius dengan sebaran stabil tapi outlier juga yang paling sedikit bahkan tidak ada bukti tren kenaikan dan kestabilan suhu. Bisa dilihat ini bahwa tahun 2024 ini menjadi tahun yang paling stabil dari ke tahun-tahun sebelumnya. Lalu pada box plot curah hujan di sebelah kanan, tahun 2022 dan 2024 memiliki sebaran hujan terluas dan dengan outlier lebih dari 30 mm. Bisa dilihat outlier terdapat 3 untuk 3 dan 4 untuk masing-masing data yang mana menunjukkan terdapat cuaca-cuaca ekstrim yang terjadi pada bulan tersebut di tahun 2022 dan 2024. Pada tahun 2019 hingga 2021, median hujan mendekati nol dengan variabilitas lebih rendah. Pada 2024, median curah hujan tertinggi, bisa dilihat dengan boxnya lebih besar daripada box tahun-tahun sebelumnya, dan juga intensitas meningkat, tapi frekuensi tidak teratur. Di sini kami melakukan metode Pearson untuk melihat bagaimana korelasi antara suhu rata-rata harian dan juga curah hujan harian. Bisa lihat di sini koefisien korelasi yang kami dapat pada nilai R adalah 0,0063 di mana sebenarnya korelasi ini memiliki range itu -1 sampai 0 dan juga 0 sampai 1. Untuk nilai 0,0063 itu lebih mendekati ke 0 sehingga korelasi tidak terlalu ditemukan atau bahkan tidak ada. Bisa dilihat dalam scatter plot sendiri itu data tersebar secara acak, secara sporadis bahkan tidak menemukan bagaimana grafik terbentuk, grafik trennya. Pada p-value itu nilainya adalah 0,9334 atau tidak signifikan. Yang mana nilai itu semakin dekat dengan satu menunjukkan bahwa kerendahan signifikansi dari datanya yang dibandingkan. Hubungan linear antara suhu dan curah hujan sangat lemah. Lalu scatter plotnya bisa dilihat sebelah kanan, itu titik data tersebar secara acak atau tanpa pola linear, sehingga sulit menemukan bagaimana hubungannya. Tidak menunjukkan hubungan positif atau negatif yang jelas. Dan juga pengaruh suhu terhadap hujan tidak dominan. Dan bisa kami katakan bahwa faktor lain mungkin berpengaruh dalam hari ini, seperti kelembapan dan juga angin. Terakhir adalah kesimpulan dan juga akan diikuti dengan saran kemudian. Kesimpulannya adalah peningkatan suhu di Kota Bandung pada Juni 2019 hingga 2024 diikuti oleh perubahan pola curah hujan yang makin tidak menentu. Korelasi positif meskipun tidak selalu linear dan juga diduga dipengaruhi oleh urban heat island dan faktor klimatologi tropis. Juga suhu memiliki peran dalam mempengaruhi curah hujan, namun tidak satu-satunya faktor. Kami memiliki saran yang bisa dilakukan untuk kajian selanjutnya
sehingga data yang digunakan bisa lebih mendalam dan bisa mengambil lapisan-lapisan yang mendalam daripada kami. Yang pertama adalah penambahan variabel iklim lainnya. Tidak hanya suhu dan suhu dan curah hujan, bisa ditambahkan kelembapan, angin, radiasi matahari, suhu muka laut, dan fenomena global seperti ENSO untuk analisis yang lebih akurat. Selanjutnya adalah menggunakan metode analisis lanjutan seperti multivariat, LSTM, dan rainforest regression untuk memahami hubungan kompleks dan meningkatkan prediksi. Yang terakhir adalah sosialisasi hasil penelitian ke publik yang mana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan dorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Sekian presentasi dari saya mengenai kajian yang kami lakukan. Terima kasih.